Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berjumpa kembali pada malam hari ini dalam program Tadabbur di malam muhasabah dan munajat Quran sahabat-sahabat TriMQ, dan khusus malam Ahad kita coba improvisasi seperti yang sudah berjalan 2 kali pertemuan, dan pada malam hari ini kita coba masuk yang agak sedikit populis, yaitu tentang adab bermedia sosial. Nah, ini kelihatannya hal penting untuk kita lihat dari sudut pandang Al-Quran, dan sebagai referensi utamanya dari sekian banyak referensi adalah surah Al-Hujurat ayat 6. Surah Al-Hujurat ayat 6 yang tentang khabar fasik harus disikapi dengan tabayyun. Nah, ini nanti ada beberapa kaidah-kaidah hukum informasi dalam ilmu mustalahul hadis. Ya, ilmu mustalahul hadis. Insyaallah Ustaz Deden juga menguasai ilmu ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan gambaran dan juga dari para fuqaha, ya. Nah, dan yang akan kita bicarakan pada malam hari ini hal yang sehari-hari kita gunakan, tetapi barangkali masih belum napak nih bagaimana cara adab-adab berkomunikasi dan menggunakan media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajazi wal kasal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jamaah TriMQ yang berbahagia dimanapun berada, doakan semoga dakwah kita setiap malam ini, kaji-kaji kita berjalan dengan izin Allah, dan semoga media kita juga semakin terus memberikan hal-hal bermanfaat buat kita semua terkait apa yang sedang kita bahas pada malam hari ini. Ya, atas nama Call Network, saya juga memohon dukungannya supaya apa yang menjadi tujuan media dalam Al-Quran sampai. Baik, kita akan membahas tentang adab bermedia sosial. Bagaimana sih kira-kira? Namun sebelumnya saya akan coba
berikan pandangan dulu tentang dunia media sosial itu apa, supaya artinya walaupun selama ini sudah pakai, tetapi punya gambaran ya sedikitnya lebih luas. Ini pun saya cuplak-cuplik dari sana, supaya kita mendapatkan informasi dulu, baru kemudian masuk ke ayatnya bisa lebih cerdas. Media sosial menjadi salah satu tempat saat ini yang digunakan masyarakat untuk menuangkan keluh kesah. Jadi apalagi udah punya grup, waduh, apalagi grupnya banyak, macam-macam orang sembarang masukkan saja. Sama kayak udah grup tadabur ini, buka dikit sekian jam aja cuma untuk pada saat menjelang tanya jawab, ada aja yang masuk yang nggak perlu di luar tadabur. Entah apa yang dimasukkan. Bisa kebayang kalau grup tadabur itu kebuka 24 jam, gimana kira-kira isinya? Masih tadabur nggak kira-kira? Susah kali ada aja konsisten, apalagi jumlahnya kalau sampai ratusan. Karena yaitu media sosial jadi tempat keluh kesah. Kita seringkali ngobrol sama orang pendiam, berantem sama orang penakut ini di media sosial ini. Dan dunia netizenship ini unik sekali, aneh. Dia bisa bicara sekasar-kasarnya tapi ketemu kayak orang nggak ada apa-apa. Ya. Dan begitu juga sebaliknya. Mulai dari isu politik, ekonomi, sosial, kalau sekarang nih vaksin, walah. Sampai urusan pribadi dapat dituangkan dalam bentuk status media sosial. Punya baju baru, pamer. Lagi makan di sini, foto. Jerawat baru tumbuh, screenshot. Apalagi kira-kira. Meski demikian, bukan berarti konten yang kita tuangkan bisa seasal suka-suka kita dong. Membuat konten di media sosial itu tetap harus memperhatikan etika, tata krama. Karena bukan cuma kita doang yang ada di situ. Kadang-kadang di grup ini masih ngobrol asik, tiba-tiba yang main nge-share aja gitu kan, masuk tanpa mau tahu. Bayangkan nih ya, ada orang berlima lagi ngobrol, lagi asik-asiknya soal tema mendalam. Tiba-tiba ada orang baru masuk, langsung bikin judul baru. Kira-kira bikin sebel nggak yang 5 orang lagi ngobrol serius ini? Nah, ada aja tuh tiba-tiba tuh orang-orang yang modal gampang nge-share, entah apa pula yang di-share dibutuhkan orang atau tidak. Tiba-tiba dia nggak mau tahu sedang ada apa di grup itu, pokoknya main posting. Ya, kita harus perhatikan juga orang lain yang bersama kita. Belum lagi aktivitas media sosial kita ini pun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Hati-hati, ini juga undang-undang karet ini bisa melar kemana-mana. Ya, banyak yang jadi korban ini. Ditambah lagi sekarang nih, bagi orang hukum itu penjara. Hukum itu adalah tersinggung, nggak suka, pencemaran nama baik, lapor polisi, penjara, udah begitu. Jadi di kepala orang nih hukum itu dekat sama penjara, sama aparat. Bukan keadilan. Sekarang ini hukum itu bukanlah hukum untuk tegaknya keadilan. Yang orang tahu laporin penjara, laporin penjara. Wah, kacau deh sini. Makanya perlu kecerdasan yang namanya literasi digital. Ya, kecerdasan literasi digital saat ini sangat dibutuhkan. Kira-kira kecerdasan digital apa saja sih yang dibutuhkan atau literasi digital itu? Ada digital skills, ada digital ethics, ada juga digital culture, dan tentu ada juga digital safety. Ya, harus punya kemampuan keterampilan digital saat ini. Apalagi sekarang pinteran siapa pakai HP? Pinteran emaknya atau pinteran anaknya?
Sekarang siapa yang kontrol siapa? Kan harusnya di situ ada parental control, kontrol orang tua terhadap gadget anak itu ya. Kalau di sini kira-kira siapa yang mengontrol siapa? Anak, orang tua ngontrol anak, atau anak yang bisa ngintipin punya orang tuanya? Orang tua malah nggak pernah bisa menelusuri jejak anak, justru si anak yang bisa ngintip, ini mak gua ngapain aja nih gitu. Hati-hati, anak-anak lebih tahu. Anak-anak tuh dari jauh ngeliat gerakan kita udah tahu password nomor emaknya, bapaknya dia tahu. Udah jago anak-anak itu. Baik. Jadi selain digital skills, perlu juga digital ethic, etika dunia digital. Apalagi di masa pandemi sekarang ini kan, wow, dunia digital ini dunia andalan. Kalau udah nggak punya di anak kita ya, digital skillsnya nggak punya, kemudian di digital ethics juga nggak ada, ditambah lagi digital culture, budaya digital saat ini. Ya, ke depan perilaku konsumen berubah nggak sekarang ya, yang sudah terbiasa terima di rumah, nerima barang di rumah, COD gitu ya. Wah, ibu-ibu udah jago-jago sekarang, ibu-ibu sekarang udah jago. Ya, tiba-tiba mama beli malam-malam, saingan sama cucunya, si nenek ini. Lagi pengen makan apa gitu malam-malam. Jadi ceritanya Maryam ini, kalau dulu kan ulama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada indah rizqa. Ibu-ibu sekarang bisa seperti ibu Bunda Maryam. Mau makanan apa? Mau makanan musim dingin di musim panas? Tinggal COD. Kalau perlu nggak perlu COD, udah langsung transfer gitu kan. Tiba-tiba ketok pintu, asisten di bawah sudah bawa langsung ke mihrabnya. Inilah Ibu Maryam zaman sekarang. Tinggal bisa pesan apa aja gitu. Kalah wali-wali masa dulu. Dulu saya punya teman, kagum sekali dengan gurunya. Ya, ini ruang tamu guru. Di belakang ini pintu menuju kamar belakang. Dia lihat ke belakang tadi, karena kan keponakannya si guru. Nggak ada orang di dapur. Nggak ada, tiba-tiba datang tamu banyak. Bingunglah keluarga ini, gimana cara nyiapinnya. Si ponakan yang menjadi asisten guru ini bingung, kemana nih cara ngambil makanan. Tiba-tiba si guru bilang, udah duduk semua, silakan duduk. Si ponakan juga didudukin sama si guru. Ya kita minta sama Allah. Tiba-tiba katanya nih, di bawah gorden keluar piring, keluar mangkok, didorong, tarik aja sampai cukup untuk semua orang. Itu dulu kan keren kalau cerita kayak gitu kan, kayak wali lah gitu. Sekarang orang sekarang bisa nggak? Bisa COD gitu. Jadi pesan online. Dulu kalau ada wali bisa ceramah hari Jumat, bisa di beberapa masjid. Oh, sekarang Ustadz Bakhtiar bisa ceramah satu tempat, bisa seluruh dunia ya. Muncul mukanya kelihatan. Ini wali zaman sekarang lah kira-kira begitu. Nanti Ustadz Deden juga bisa jadi wali sekali ngajar, wajahnya bisa di mana-mana. Jadi kalau cerita tentang dulu-dulu tuh kayaknya unik-unik ya, aneh-aneh. Tapi sekarang ternyata dengan perkembangan teknologi, ya bisa juga ya. Nah inilah yang disebut dengan budaya digital itu. Ya, ketika semua berubah dan ada perubahan-perubahan budaya baru nih, peradaban baru. Begitu juga dengan digital safety. Sekarang ini sebetulnya kalau setiap orang bisa nganter ke rumah kita, berarti setiap orang juga bisa ngeracun kita kali ya. Ya nanti titipan, apalagi yang main terima, main buka, main makan, nggak tahu dari siapa kirimannya ini. Ya maka nanti kalau udah ngirim ke saya sebutin namanya ya. Ini nggak minta, maksudnya ya coba aja tes gitu. Jadi kalau ngirimin ke tempat saya harus jelas, kalau enggak nanti saya bilang sama anak di rumah, ini nggak halal. Karena kita nggak tahu siapa pengirimnya. Harus jelas dulu dalam sebuah transaksi itu, dan ini jelas apa enggak gitu.
Dan kalau perlu dikonfirmasi, karena belum tentu yang ngirim ini benar-benar orang-orang yang berbuat baik. Karena saya dengar ada seorang ustadz sebelum meninggal memang 3 bulan udah nggak berdaya, seperti merasa diracun katanya. Curhatannya begitu. Karena sembarang makan makanan kiriman. Inilah digital safety yang kita juga mesti sampai ke level yang kalau dulu kan masih gampang tuh dibohongin tuh, nomor Anda berhak mendapatkan apa namanya hari ulang tahunnya ya Indo Bakhtiar misalnya gitu, kemudian mendapatkan hadiah ini dan itu, tapi dengan cara transfer dulu dan lain-lain. Baik, setiap pengguna sosial dapat menyebarkan informasi, baik positif maupun negatif, dalam skala dan dampak yang bisa lebih besar. Jadi pengaruhnya media sosial itu luar biasa ya. Maka ayo gunakan media sosial itu untuk mendapatkan informasi, inspirasi, insight dari media-media yang kita miliki. Baik email maupun media atau platform lainnya. Nah, ini semua pengaruhnya bisa membuat kita dan keluarga atau umat dan bangsa ini positif, tapi bisa juga negatif. Nah, pada malam hari ini, mari kita gunakan semuanya untuk hal-hal positif. Misalnya, kalau dapat hoax gampang sekali nyebarnya. Langsung di-share, apalagi dapat stiker yang lucu-lucu, langsung copy, langsung nge-share. Tapi kalau materi TMQ nggak mau nge-share, nonton diam sendiri, ada yang malu nge-share gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Takut nanti diprotes. Kenapa takut? Masa nyebarin Quran takut? Giliran yang ngaco-ngaco gampang sekali nge-share. Tapi materi 3MQ nggak mau di-share. Coba share dulu. Supaya dapat pahala. Ya. Ayo di-share dulu kalau gitu. Sebelum kita terlanjur jauh, coba-coba dulu. Di-share yang dari mana kayak gitu dimanfaatkan. Supaya kita dapat pahala menyebarkannya. Ya, tapi etikanya gitu kalau mau kirim ke grup lagi ngobrolin apa nih. Ya, pakai mukadimah kayak dikit gitu ya. Baik, sudah nge-share? Share dulu di media sosial masing-masing, coba share. Ini cara positif, langsung praktek dulu sebelum dikasih ayat-ayat dan adab-adabnya. Share dulu ke grup, ya, supaya semakin banyak yang menikmati. Gitu. Kemarin saya ditanya, Ustadz, kenapa sih kok Zoom kita nggak banyak? Ya gimana mau banyak? Pada diem aja nggak bagi-bagi. Kalau mau banyak yang menikmati sama kita ya harus nge-share. Diajak saudara-saudaranya juga. Bismillah, ayo mulai. Oke. Nah, sambil nge-share saya tambahkan materinya ya. Dengan adanya media sosial, maka salah satu fitrah manusia yang suka belajar dan membutuhkan asupan informasi, sekarang ini begitu cepat mereka dapatkan lewat media sosial. Nah, tapi nih harus dibarengi juga dengan kekuatan self-control atau pengendalian diri yang baik. Ya, terutama self-control atau pengendalian diri dalam hal apa? Mengakses atau berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital. Kemarin ada yang curhat dari adik saya, karena anaknya tiba-tiba masih ngegame nih jam 11:30 malam ini. Rupanya dikirimin games oleh sepupunya. Jadi ini anak-anaknya di kamar masing-masing. Ini anak TK yang lagi ngegame sampai jam 11:30 itu. Rupanya sepupunya yang lagi maniak games kirim, kan sekarang bisa apa namanya mabar ya? Apa istilahnya? Mabar. Oh mabar, sampai salah ngomong. Main bareng gitu ya.
Ini anak-anak kita nih di dunia sekarang ini nggak bisa kita hindari kan dengan sekolah online nih. Baik, jadi paling tidak ada etika perilaku di dunia digital yang harus kita pegang, yang harus kita miliki. Pertama apa? Satu, kesadaran, awareness. Harus punya kesadaran. Yang kedua, tujuan kita. Kalau dari awal kita nggak punya tujuan membuka media sosial ini, wah bisa kemana-mana larinya. Ya saya ini menunggu PPKM selesai, lagi siapin lagi pancing-pancing saya, lagi saya lap-lapin tadi. Panahan-panahan lagi dilapin lagi, senapan-senapan angin coba lap-lapin lagi. Nanti PPKM selesai saya mau mau ngelap-ngelap doang, nggak mau ngapa-ngapain. Artinya apa? Bahwa kita punya tujuan. Ada salah satu alat yang saya nggak paham. Saya buka YouTube, bagaimana caranya merakitnya ini? Ya, dari alat pancing yang sangat spesifik ini, saya buka YouTube. Jadi kalau kita punya tujuan kan bisa cepat. Kemudian harus punya integritas. Saya selalu bilang sama anak-anak, silakan buka apa aja, kita udah nggak bisa larang. Tapi ilmu. Kalau perlu habis siapkan internet di rumah itu unlimited, tapi ilmu. Apalagi untuk dakwah seperti ini. Ayo, itu integritas dan punya kejujuran. Kenapa? Pasalnya dunia maya ini adalah dunia subur. Terjadinya manipulasi yang luar biasa. Di era ini, setiap pengguna media sosial dituntut memiliki satu kompetensi. Kompetensi apa misalnya? Kemampuan menyeleksi, memilih, serta memilah informasi dan sumber informasi. Sekarang ini banyak di antara kita yang nggak ngerti cara cek fakta. Baru lihat gambar sedikit langsung marah. Padahal setelah cek fakta, nggak bener. Sekarang gampang mencek. Kalau mau ngecek hoax itu, cek fakta, tulis apa yang Anda ragukan, jangan sembarangan termakan informasi-informasi yang membahayakan. Karenanya diperlukan apa? Kolaborasi kompetensi untuk berinisiatif dan mendistribusikan informasi yang jujur, akurat, dan etis dengan bekerja sama. Seperti ini komunikasi Astri MQ ini, jangan cuma nonton sendirian. Saya lihat karena mungkin banyak orang tua ya, mayoritas lah. Karena pembicaranya juga orang tua gitu. Sekarang berapa nih penontonnya? Misalnya di WA ada penonton, di WA, aku penonton di mana? Di YouTube. Ini penontonnya sekarang berapa? 153. Ya, yang jempol ke bawah 1, biaran harus ada. Jempol ke atasnya cuma 85. Yang lain, ya nggak penting tuh jempol-jempolan, penting duduk nonton. Karena memang nggak bidangnya kali ya. Nah, coba sekarang, coba pencet jempolnya. Coba dulu yang buka YouTube, coba pencet dulu. Jempolnya tuh pencet. Coba dulu. Saya sih nggak butuh gitu-gituan ya. Pokoknya cuma inilah pentingnya kolaborasi. Ya, kita bekerja sama menyebarkan konten-konten positif supaya coba dulu yang buka YouTube. Supaya informasi-informasi positif bisa menyebar. Makanya diperlukan apa? Kolaborasi kompetensi. Ya, untuk berinisiatif dan mendistribusikan informasi yang jujur, informasi yang akurat dan etis dengan bekerja sama. Baik, sampai di sini dulu ya. Nanti kita tambah lagi info-info lainnya dari Kominfo. Ini sekedar memulai saja supaya kita ngerti adab. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau